A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, kepala dinas dari masing-masing angkatan, baik dinas pertanian, dinas ketahanan pangan dan lain-lain sebagainya, yang tidak disebutkan nama, pangkat atau jabatan, tapi saya tidak mengurangi rasa hormat yang saya hormati. Bapak, Ibu, tamu undangan yang telah hadir di saung aspirasi Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Pandeglang, Bapak Agus Sofian, sarjana pertanian atau sarjana ilmu pemerintahan barangkali. Mudah-mudahan itu tercapai yang saya hormati. Ini Pak Kadis, ini dari Dakpas. Ya, selamat datang. Rangka pertemuan kali ini ngobrol bareng di saung aspirasi. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Sholawat berserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Habibina Wasapina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah membawakan misi ajaran agama Islam dari pelosok penjuru dunia, dari Saudi Arabia ke Asia. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang setia kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mengenalkan atas nama Haji Karnita, kelompok Tani Bintaro Tani, Desa Sukamulya. Saya yang pertanyakan sederhana, Pak, masalah harga gabah. Yang nominal tadi harga gabah di waktu panen. Saya bukan menyalahkan, cuman menyampaikan. Tadi komoditas penghasilan panen dari 4 ton sampai 8 ton. Ya, oke. Cuman bantuan dari pemerintah yang namanya paritas 42 itu bagus sampai 8 ton 10 ton. Iya. Pari ya. Impari. Cuman kenapa yang ditanyakan bukan biji impari, biji jago, biji Jokowi dan sebagainya. Yang besar-besar itu tidak laku sekarang di pasar. Benar nggak? Dan lagi pula pemerintah itu untuk menyerap harga. Saya petani itu dari kecil sampai sekarang. Saya petani. Penyerapan harga gabah tidak akan menjanjikan kepada masyarakat. Kenapa? Karena Bulog itu bukan beli padi di waktu panen. Beli padinya sesudah panen. Benar nggak? Bukan sesudah digiling, Pak. Buka dolog itu sesudah panen. Kan sekarang belum buka ya, Bu? Oh, udah. Kalau udah, kenapa harga gabah sekarang 300 sampai 35? Jadi janjungan PHP, jadi penjanjian mana harapan palsu doang ini, Pak. Harga 42. Ternyata udah buka. Ke Kerawang, kemanapun juga, kalau penyerapan dari pemerintah buka harga bukan di waktu panen, tetap terjepit, Pak. Terjepit masyarakat mah. Tapi sekarang masyarakat udah modern. Apapun pupuk harga mahal, tidak ada non subsidi, tidak apa-apa. Beli yang non subsidi. Karena apa? Untuk memperbanyak dan kualitas pertanian itu supaya berhasil. Ternyata sekarang udah ada hasilnya. Terus diturunkan kan sekarang kombet sekarang. Enggak mau yang dapat gebot, Pak, sekarang. Harus hasil kombet itu. Hah? Tahu itu mah, karena harga namanya di kampung itu kombet ya. Komben. Sekarang masyarakat petani kecil, Pak, sangat menjerit terus terang. Sangat menjerit karena sekarang harga padi itu panen itu cuman 35. Duitnya nggak ada.
duitnya nggak ada, dibawa tahu kemana, ke Serang, ke Serang pernah saya juga, ke Karawang saya pernah juga. Cuman kalau pemerintah tidak menyerap harga padi di waktu panen, tetap aja seperti ini sampai kapanpun juga. Mungkin penyampaian saya sampai di situ aja, sesuai dengan pengalaman. Insya Allah kita ketemu kembali di gelombang yang sama, di frekuensi yang sama, di acara-acara yang lain, di tempat-tempat yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, perkenalkan, nama saya Haji Sumajaya. Biasa nama artisnya mah Haji Maya. Kalau nyari saya, nyari Haji Sumajaya nggak bakalan ketemu Pak. Hajinya Maya. Iya Pak. Ceritanya dulu Pak, kata bapak saya dikasih nama, dipanggil Maya itu, kamu bakal punya dunia katanya. Iya. Ternyata sekarang terjadi Pak, ada dunia maya. Baik Pak, yang terhormat sahabat saya Pak Agus, ketua fraksi PKS. Dulu sebelum jadi dewan Pak Agus ini dekat sekali dengan petani karena dia PPL Pak. Sekarang sudah jadi dewan, dia dekatnya dengan peternak karena punya kambing Pak. Baik Bu, Bapak, tadi sudah disampaikan, mungkin pada obrolan kita kali ini sudah disampaikan sama Pak Haji Karnita. Memang permasalahan di dunia pertanian Pak, setiap tahun berbeda-beda Pak. Nggak bakalan tahun ini dengan tahun yang akan datang permasalahan itu sama Pak. Kita di awal permasalahan pupuk bersubsidi. Sekarang di musim panen permasalahan harga gabah Pak. Kalau kita analisa Pak, petani di Cikesik ini 70 sampai 80% petani penggarap Pak. Dia itu hasil sewa. Sekarang itu sewanya per hektar 12 juta Pak. Dengan harga 35 aja, dengan hasil panen 6 ton itu baru dapat duit 21 juta Pak. Dipotong untuk sewa 12 juta, dipotong biaya komen, dipotong biaya produksi, jong Pak. Semua petani jong. Soalnya setiap datang ke kios saya Pak, dia bilang jong, waduh jong katanya sekarang Pak. Jong lagi katanya gitu. Kalau analisa petani di Cikesik yang dapat nyewa Pak, ketika musim pertama dia pas-pasan, kalau dihitung pas-pasan, dia masih punya harapan di musim kedua Pak. Kenapa di musim kedua dia nggak sewa Pak? Keuntungannya dia tidak sewa lahan karena udah di musim pertama Pak. Di musim yang kedua biasanya baru petani Cikesik itu bisa nyimpan gabah Pak. Karena untuk persediaan modal yang akan datang dan waktunya juga ada. Kalau di musim pertama itu total 90% mereka itu harus jual. Karena apa? Karena untuk mengolah lahan lagi itu waktunya sudah tidak ada Pak. Begitu panen, dia kan ngurusin pematang, bikin sebaran dan sebagainya. Walaupun sekarang nggak ada yang istilah kulit derep Pak, gitu. Jadi ada yang menyimpan gabah itu adanya di musim kedua Pak, itu. Yang jadi kendala saat ini, khususnya di pertanian Kecamatan Cikesik, ya satu tadi, yang HPP kata Pak Haji Karnita mah harapan palsu gitu. Itu yang bikin petani Cikesik merasa jong Pak. Jadi
Di musim sadon yang kemarin memang sama Bulog bahkan sama dirutnya kita ngobrol kayak gini Pak di acara panen raya. Bulog katanya mau jadi smart market gitu. Sempat saya ingat Pak Buas itu bilang Bulog adalah yang saya pimpin sekarang mau jadi smart market. Jadi menurut saya Pak, kalau memang mau jadi smart market, jadilah orang tua sejati buat para petani. Yang sekarang ada itu di Kecamatan Sikesi, 1 orang tua tiri, 2 orang tua angkat Pak. Siapa orang tua tiri? Orang tua tiri kita adalah para tengkulak Pak. Ketika ada kesempatan, dia merayu-rayu ke petani. Gitu. Ketika dia nggak ada untung, ya dia lari kan gitu. Yang kedua, yang baru bisa jadi orang tua angkat adalah yang membantu para petani, para kios-kios pestisida dan peralatan pertanian Pak. Itu petani kalau di penghujung Pak, di penghujung, yaitu mendekatlah merapat ke kios gitu. Iya, ke bapak angkat Pak. Bapak angkat kan sayangnya setengah-setengah Pak, ngukur modal lah gitu istilahnya. Jadi yang kami butuhkan itu orang tua sejati sekarang itu Pak. Yang saya harapkan memang di hulunya ada Bulog, gitu. Di hilirnya ada Bulog. Gitu. Nah, Bulog bisa menyerap itu, jangan ikut-ikutan sama kayak tengkulak gitu kan. Kalau memang HPP-nya 4.000, ya bilang 4.200 ya 4.200. Gitu. Mitra dengan itu ya harus berbeda dengan tengkulak. Jangan dari mitra dilempar lagi ke tengkulak, gitu. Baru ke petani. Yang saya harapkan mitra ya mitra, tengkulak ya tengkulak gitu. Itu. Satu mungkin harapan-harapan saya seperti itu. Yang perlu kita bahas, yang di hulunya juga Pak. Saya udah beberapa kali ikut sosialisasi permodalan dari KUR Pak. Sampai sekarang cuma ada ceritanya doang Pak untuk petani. Betul itu Pak Camat. Saya di kecamatan pernah ikut sekali. Di desa Sumur Batu pernah ikut sekali. KUR lagi kan gitu. Jadi kayak ngundangin ayam, kur gitu doang. Kumpul aja. Iya kumpul aja, udah bubar ya bubar kan gitu. Mana actionnya kata bapak yang dari provinsi tadi gitu Pak. Jadi petani itu sebenarnya simpel Pak. Permodalannya ada, ketika panen ngejualnya gampang gitu. Itu doang, selesai. Permasalahannya di situ. Adapun di budidayanya petani Cikesi khususnya, siapa sih yang mau taninya jelek gitu Pak, hasilnya sedikit? Iya, itu udah nggak perlu istilahnya khawatir lah tentang produksi gitu. Ya intinya itu, ya awalnya kita dapat permodalan secara mudah, ya di akhirnya kita dapat menjual dengan ada untungnya gitu Pak. Mungkin saya hanya menambahin dari Pak Haji Karita sementara ini dulu. Saya dulu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Isnaini. Kebetulan saya paling jauh kayaknya nih dari Bojong. Kebetulan saya diundang Pak Dewan ke sini dan saya pun tertarik dengan harga gabah yang sangat tidak manusiawi dengan petani ya. Saya adalah kelompok tani dan juga punya kelompok tani Kube 2014. Saya mau ini aja apa itu ya, supaya Dinas Pertanian dan Bulog itu bisa turun langsung lah ke Bojong. Kenapa? Pada bulan Januari Februari petani itu sudah sumringah atau lah karena melihat padi yang sangat bagus. Tapi di bulan ini terus terang menjerit Pak.
Di Bojong itu harga padi varietas kemarin ya yang dari iya itu sampai akhirnya akhirnya itu 2.900 per kilo. Bayangkan 2.900 padahal di sini itu udah kelihatan 42 ya. Tapi di Bojong sampai jatuh 29 impari itu, Pak. Tapi kalau gabah-gabah yang lain paling atas itu 300 per kilo. Belum dia beli pupuk, belum dia olah lahan. Masa Allah kasihan, Pak. Terus terang kasihan. Saya itu banyak yang ngomong petani, waduh gimana ini? Rugi besar kayak gitu. Coba saya minta itu adalah yang turun ke daerah pelosok-pelosok. Terus terang kalau Bojong itu ke arah Mekarsari, Pak. Ke arah Mekarsari, waduh itu jalannya alhamdulillah jelek. Mungkin dari situ juga ya. Dari pembeli itu bisa lihat dari jalan. Mungkin kelihatan dari petani yang sangat mungkin dia sangat membutuhkan uang buat bayar hutang, Pak. Terus irigasi itu yang di daerah saya itu sama sekali tidak mengalir. Mengalir itu kadang-kadang, Pak. Kalau di daerah di hulunya itu ada yang lagi tanam padi, itu ke daerah Cibuntu, sawah Cibuntu total mati. Kecuali kalau di daerah hulunya udah nggak ada, baru mengalir. Itu kan sama musimnya, musim-musim kayak gitu. Jadi kendalanya itu pertama air, yang kedua itu tolonglah kalau ada bulog langsung turun. Lihat di Gapoktan aja kita udah kewalahan. Pupuk aja kemarin nilai jual hampir naik 30% ya kalau nggak salah. Ya nyampe segitulah. Ya mungkin itu aja kalau dari saya, cukup dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Han. Kayak tadi banyak kaitannya dengan bulan ini. Mangga Ibu. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya kan ketika pengadaan ini dulu ketika ada Raskin ya, ini kan menarik petani ya. Artinya turnover stok kami jalan tiap bulan. Namun bapak-bapak tahu kondisi saat ini pemerintah memberikan bantuan semua tunai. Jadi turnover stok kami nggak bisa masuk keluarnya itu, kita belum ada kepastian sampai saat ini. Nah jadi Bulog mah pengennya nyerap ya sesuai dengan perintah Pak Dirut gitu kan. Tapi saya sudah buka sampai 8 gudang pun dengan ada itu sudah lebih dari 10.000 ton pun kapasitas, tetap saja sudah belum ada permintaan pemerintah untuk mengeluarkan barang Bulog. Tahun lalu kenapa kita bisa besar gitu, kami bisa hampir 20.000 ton penyerapan karena ada bantuan sosial beras itu. Penyaluran kami selama 3 bulan itu 6.000 ton. Dan akhirnya kami kan akan nyerap lagi sebanyak 6.000 ton plus gudang kami untuk persediaan stok. Seperti itu. Kemudian kalau Bapak tadi tanya buka, sejak saya pegang Pak, dari sepanjang tahun saya melakukan penyerapan. Kenapa? Karena ketika panen berakhir, petani itu banyak juga yang menjual gabah simpanannya untuk beli pupuk. Ini pun kami serap. Nah, jadi kami juga berharap nanti ada penyaluran. Nah, sekarang tadi barusan saya juga koordinasi dengan pimpinan gitu ya. Tadinya kami buka gabah kami sudah full kapasitasnya. Kalaupun teman-teman Gapoktan mau jual gabahnya boleh Pak langsung ke Bulog, tapi harus siap-siap giling juga karena Bulog tidak ada penggilingan, dan itu akan kami beli sesuai dengan HPP Permendak 24 tahun 2020. Nah, kalaupun nanti Bapak saya nggak mau jual gabahnya, boleh jual sekarang saya buka beras. Cuma memang kapasitas gudang kami yang isi beras pun sudah mendekati full. Artinya nanti beras pun dengan kriteria sesuai dengan Permendak juga. Nah,
kenapa harga gabahnya tadi dibilang katanya mitranya Bulog belinya sesuai HPP gitu Pak ya. Coba cek kualitasnya Pak. Karena saya juga dengar kualitasnya itu belum sesuai Pak. Namun dengan datangnya kami setiap bulan Pak untuk penyerapan, kami sepanjang tahun penyerapan, ini kan memberikan message Pak kepada para petani bahwa Bulog, dengan hadirnya Bulog ada standar bawah yang bisa dijual Bapak. Kalaupun lebih tinggi lagi ada pembeli mungkin masih bisa. Tapi kalau mau diserap semua sama Bulog, kita juga berharap ada dorongan Pemda Pak, bahwa ada penyaluran bantuan yang melibatkan Bulog. Saat ini pun kami tidak ada peluang itu. Kita sudah cari, namun dengan keriuhan ya, program ini dilepas bebas, ini kan menjadi riuh ya. Jadi lebih baik kami tidak ngikut. Kenapa? Karena ketika itu riuh nanti melibatkan banyak pihak dan energi kami terlalu banyak ke sana, justru kami melupakan tugas utama. Makanya kami tidak ngikut ke dalam pasar bebas itu. Memang Pak Buas itu kemarin sampaikan Pak, saat ini kami ngebangun di 6 provinsi Pak, itu ada silo. Saya sudah penempatan saya sudah di mana-mana Pak, sudah di Bandung, sudah di Pontianak gitu ya. Di sini sentra produksi, Lebak Pandeglang itu sentra produksi, tapi belum ada Pak mesin yang investasi mesin silo, mesin RTR, itu rice to rice, jadi dari kemudian ada mesin dari silo itu disimpan gabahnya, kemudian langsung masuk ke mesin, keluar lagi beras premium, di KB, di sort, color starter gitu ya. Ini belum ada Pak yang tersimultan gitu ya. Kalau Bapak di sini belinya, orang Karawang bisa beli di sini, harganya mereka beli misalnya mungkin mungkin sekitar berapa ribu gitu ya, 4.000. Dibawa ke Karawang, mereka masukin mesin silo, kemudian mereka keluarin di KB, di color starter, dipilihin mana yang bagus, keluarnya jadi premium Pak. Ini yang saya berharap ada investasi di sini. Artinya ini menambah nilai petani. Nah saat ini Bulog baru ngebangun di 6 tempat, di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, di Sumsel. Ini yang baru kami bangun. Kapasitas silo itu 6.000 ton. Dan kami punya ada 6 silo. Jadi mesin penampung gabah petani kering panen Pak. Di situ akan diturunkan kadar airnya sesuai dengan yang diinginkan, kemudian baru masuk mesin ke giling. Mesin giling kemudian baru masuk lagi ke mesin KB. Nanti dipisahkan Pak, mana yang nggak bagus, mana yang warna kuning, mana yang ada kutu. Ini yang sudah kami bangun Pak. Kapan hadir di Cikesik itu Bu? Kami mengharapkan seperti itu Bu. Baru dapat modalnya itu dari pemerintah Pak untuk 6 provinsi Pak. Waduh. Saya berharap kalau selama ini Banten tidak pernah masuk ke dalam sentra produksi Pak. Baru tahun 2020 masuk 10 besar sentra produksi. Nah yang dibangun baru 6 besarnya Pak, sentra produksi. Tolong hadirkan di Kecamatan Cikesik Bu. Ya itu harapan kami Pak ya. Jadi kalau ada mesin ini saja Pak, kebayang Pak, kami ngebangun 5 mesin itu berarti 30.000 ton yang akan dibuat. Dan ini ningkatin nilai jual petani. Berasnya yang keluar bukan lagi beras medium Pak, tapi beras premium. Dan ini kami udah lakukan, baik di Jakarta, di Jabar gitu ya. Jadi saya sering kali bilang Pak, kalau ada investor di sini gitu ya, yang memanfaatkan sentra produksi di sini, ini pasti meningkatkan nilai jual petani. Dan Bulog pun pasti akan ngikut akan mendukung ke arah sana. Jadi Bulog sekarang sudah punya di marketplace, ada di panganan.com gitu, ada di Shopee, ada di Tokopedia. Ini yang kami serap Pak, tapi berasnya kualitasnya adalah yang premium. Nah ini baru kami dapetin dari Karawang, dari Cianjur, dari Demak gitu ya. Nah dari sini tuh belum Pak, justru di sini hanya baru seperti Bapak baru hulunya aja, ya, bahan bakunya doang. Bahan bakunya aja. Ini kan nggak ningkatin nilai jual petani, gitu. Tapi kami tetap berupaya Pak. Dalam arti saya buka gudang untuk gabah, sekarang kami buka lagi untuk gudang beras gitu ya Pak ya. Bisa Pak, kalau memang tidak ada penggilingan, boleh digiling, berasnya bisa masuk ke kami. Harganya adalah harga HPP. Nah, tapi kualitas benar-benar diperhatikan Pak. Kenapa? Di sini rata-rata petani baru panen pengennya buru-buru dijual. Iya itu Nah, harapannya. kadar air ini yang tinggi. Iya.
Nah ini kan nggak masuk Karena dalam kebutuhan yang udah mendekati terus. Nah, Yang menghantui kita kebutuhan itu, Bu. betul Pak. Jadi bukan Bulog tidak mau serap Pak, tapi kualitasnya Pak. Kami kan untuk stok, bukan untuk langsung salur, tapi kami stok. Nah jadi kalau stok itu minimal maksimal 14% kadar air Pak. Kalau di atas 14 ini pasti cepat rusak. Barang 2 minggu 1 bulan udah pasti berwarna, berubah warnanya gitu ya. Nah untuk itu kami juga mendorong gitu Pak, teman-teman mengikuti ketentuan kualitas. Dan Bulog pun mau lewat mitra, mau langsung masuk Bulog, kami persilakan. Jadi ini ada kepala gudang saya Pak Malingping, ada Pak Dodi. Beliaulah yang mengelola gudang-gudang Bulog di daerah Malingping ataupun daerah Cikesik, Pandeglang. Kalau di Labuan ada lagi gudang kami. Seperti itu sih Pak. Jadi kami juga terus berupaya Pak untuk menyerap. Kalau gudangnya banyak juga pasti kami berserap. Meskipun kami belum dapat sinyal hijau dari pemerintah untuk penyaluran stok ini Pak. Seperti itu, terima kasih. Caleg baik Pak Dewan atau kemana? Langsung boleh. Cuma ini perdagangan. Alit Jalmina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dewan yang saya hormati, para kepala dinas pertanian provinsi yang wakili, kepala dinas pertanian Kabupaten Pandeglang, pangan, Pak Camat Cikesik, Anu Ganteng yang saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan dari Katapan dan Bulog yang saya hormati, rekan media, Bapak dan Ibu, para kelompok tani, para petani yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah saya hadir di sini. Tentunya salam dari Pak Kadis, seyogianya beliau yang hadir, tapi ada banyak tugas sehingga mewakilkan saya sebagai kepala bidang pasar. Tadi saya kalian ke pasar kontrol. Bapak dan Ibu, Dinas Perindustrian Perdagangan dalam hal ini bidang industri di perdagangan sebetulnya. Tapi setidaknya kami dari dinas menanggapi masalah harga gabah ini yang tadi disebutkan tidak manusiawi dan lain sebagainya. Memang tahun-tahun tiap tahun berbeda dan tahun ini barangkali yang mengenaskannya. Mudah-mudahan tahun ke depan lebih baik lagi. Indak juga tidak bisa berbuat banyak Pak, terus terang, untuk menangani harga ini di pasaran. Karena memang yang perlu serba dilema ya. Karena memang rantai pasok harga dari gabah dan beras ini sangat panjang. Serba salah diputus, kehidupan hilang. Dari mulai pengumpul, apalagi istilahnya tengkulak, agen, distributor, dan lain sebagainya. Ini dilema, gitu. Indak di sini programnya sebetulnya di RMUI, Resi Gudang. Di Cikesik pernah ada, tapi gagal. Ya Pak ya. Korupsi. Sekarang hanya di Palembang, ini pun tertatih-tatih. Ya, saya hadir di Indak di Sabang. Ya. Belum ada. Ya. Resi Gudang. Itu sebetulnya lumbungnya padi kita sebetulnya. Ya. Cuman barangkali tonasenya yang masih kurang bisa menampung seluruh petani. Cuman yang lebih menyedihkan bagi kami adalah ketika
panen itu terjadi, yang ada hanyalah jejeran truk-truk dari Karawang, Bekasi, Cirebon dan sebagainya. Itu sepertinya gabah kita ini diangkut habis sama ke sana. Bahkan saya mirisnya ada kendaraan dinas di Resi Gudang itu bahkan diajak membantu para tengkulak dari luar membawa gabahnya ke sana. Sedih Pak. Ya. Dari sana diolah, balik lagi ke kita menikmati olahan dan kemasan. Sebetulnya Resi Gudang ini dari mulai tanam, petik, olah, kemas, jual itu sudah di situ sebetulnya. Ya, dari tanam, petani dari mulai bibit, pupuk sudah disediakan di Resi Gudang semestinya. Petik ya panen, pada saat panen dari mulai gabah basah sampai kering diolah di Resi Gudang, digiling sampai dikemas itu sampai jadi beras Pandeglang Berkah misalkan, kayak beras Cimanuk, kan tidak semuanya dari kita. Endingnya mungkin dari Karawang juga kemasannya sudah beras kita, beras Cimanuk turun lagi ke kita, dibeli sama kita. Itu mirisnya Pak. Yang lebih penting sebetulnya sosialisasi masalah Resi Gudang. Karena kalau petani sudah menyimpan di gabah di Resi Gudang, itu seolah kita sudah punya administrasi dokumen yang bisa diagunkan di bank. Kemarin tahun 2019 ini di pihak ketiga kan dengan koperasi Tunas kalau tidak salah. Saya waktu dinas koperasi pengelola Resi Gudang itu saya bawa ke Cianjur untuk uji banding, studi banding. Lihat Resi Gudang yang di Cianjur, itu dikelola oleh koperasi, oleh dinas, bukan lembaga pihak ketiga, bukan, langsung oleh kepala bidang koperasi waktu itu. Di sana dikelolanya oleh dinas sendiri. Lumayan hasilnya bagus. Jadi yang di Cianjur itu hampir 40% petani gabahnya sudah di situ masuk semua. Ini di Panimbang saja yang hamparan luasnya lumayan Pak Kadius ya. Itu pada saat panen Pak, petani hampir tidak memiliki gabah karena sudah terlalu lama membudaya dengan ketergantungan hidupnya. Sanajan tetap di sawah, ngalamun di dapur, datang tengkulak di Pasian Acis untuk panen berikutnya ya terpaksa. Ketika panen tidak ada apa-apa, sudah tidak ada apa-apa. Lagi bertani lagi. Siklus itu begitu terus. Nah pemerintah ingin serba salah Pak Adis, ingin memutus rantai tengkulak, kemudian punya penggilingan, kehidupannya terhenti kalau itu diputus rantainya. Ya, makanya ini berdiskusi semua pihak yang terlibat dari mulai Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Bulog ada di sini. Jadi kita berembuk gimana ini ke depan hasil-hasil pertanian ini terkendalikan dengan baik, terutama di kualitas dan harga. Sementara dipakai Pak, masih berjalan Pak. Kemarin baru kita MOU ulang dengan pihak ketiga, masih tetap koperasi dengan kepengurusan yang baru. Hanya padi saja, gabah saja, belum ke yang lain-lain karena memang komoditas yang paling muncul di sini hanya beras, hanya padi, gitu. Jangankan yang lain Pak, beras saja belum tertangani. Ya. Itu jadi mungkin tadi itu kita terlalu lama dikuasai oleh tengkulak itu sebetulnya. Kalau saja
para petani ini dari awal kita sudah menabung, menyimpan beras di resi, karena resinya juga tergopoh-gopoh bangunnya. Bukan menyalahkan petani, bukan pemerintah juga tidak salah, karena apa ya, pemerintah tidak mau disalahkannya karena memang pada saat itu resi gudang hanya satu lagi. Kalau ada dua waktu dicekasi bisa tertangani bagus ya. Tonasenya hanya berapa ton untuk kekuatan satu resi gudang, hanya 301 ton. Dengan mesin pengering juga kekurangan, mesin giling dan lain sebagainya. Kemarin dihitung dengan bagian hukum, itu melibatkan bagian hukum Pak, karena memang ini perhitungannya khawatir gitu ya, khawatir karena kembali lagi ke sumber daya manusia pengelola dari resi gudang itu. Jadi kami tidak mau salah, sehingga PAD yang masuk 2021 ini masih rendah dulu, tahapannya masih belum ke bisnis gitu. Nah ini permasalahan karena sosialisasi tentang resi gudang yang belum kena ke masyarakat petani. Jadi mohon maaf, kami juga dari Disperindak belum bisa melakukan sosialisasi sepenuhnya kepada para petani, yang mudah-mudahan lambat laun. Sekarang sudah ditangani oleh Koperasi Tunas Pak, yang diketuai oleh Pak Haji Kuwu, Lurah mana tuh, Sobang ya, Junet ya, Lurah Junet itu Kelada, yang itu ketuanya. 300.000 ton, 30.000 ton, 30.000 ton dengan hanya satu mesin penggiling dan satu pengering. Jadi masih jauh untuk ketercukupan dibanding dengan jumlah petani. Jadi itu saja yang dari kami. Mohon maaf apabila kurang jelas, mohon maaf juga ada kesalahan. Bisa kita sharing bersama-sama di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.